Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Kali ini dalam topik Teknologi dan Sustainability bagian 2. Adapun yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang sustainability, kemudian yang kedua adalah engineering sustainability. Seperti sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang teknologi, dan kali ini kita akan membahas tentang sustainability. Nah, kita lihat apa itu sustainability. Sustainability atau disebut juga dengan berkelanjutan, yaitu suatu kemampuan untuk terus hidup, yaitu keberlanjutan. Nah, secara umum, ini mengacu pada kapasitas biosfer dan peradaban manusia untuk hidup berdampingan. Ini juga didefinisikan sebagai proses bagi orang untuk bertahan terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang seimbang homeostasis, di mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan kelembaban semuanya selaras dalam meningkatkan potensi saat ini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Inilah yang dimaksud dengan keberlanjutan atau sustainability. Berikut kita lihat apa itu engineering sustainability, atau disebut juga dengan rekayasa berkelanjutan. Nah, rekayasa berkelanjutan ini atau engineering sustainability adalah proses perancangan atau sistem pelaksanaan dalam penggunaan energi dan sumber daya secara berkelanjutan yang tidak membahayakan lingkungan alam dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Itu dia engineering sustainability atau rekayasa berkelanjutan. Nah, sebuah kerangka konseptual hubungan antara engineering proyek rekayasa dan sustainable development sistem lingkungan, ekonomi, dan sosial. Jadi ada 3. Yang pertama lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kemudian secara akhir di tahun 1980, Professional Engineering Institution atau kita singkat dengan PAIS berhasil mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum teknis atau rekayasa dengan akreditasi. Berikutnya kita lihat, ada 3 dimensi dari sustainability, 3 dimensi keberlanjutan. KTT Dunia 2005 tentang Pembangunan Nasional mengidentifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Pandangan ini diekspresikan sebagai ilustrasi menggunakan 3 elips yang saling tumpang tindih yang menunjukkan bahwa 3 pilar berkelanjutan tidak saling eksklusif, dapat saling menguatkan. Faktanya, ketiga pilar itu saling bergantung dan dalam jangka panjang tidak bisa ada tanpa yang lain. Nah, 3 pilar tersebut telah menjadi landasan bersama untuk berbagai standar keberlanjutan dan sistem sertifikasi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam industri makanan. Nah, berikutnya kita lihat 3 dimensi tersebut. Ada ekonomi, society, dan environment, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ini diagram Venn-nya yang menunjukkan hubungan antara 3 pilar keberlanjutan di mana ekonomi dan masyarakat dibatasi oleh batasan lingkungan. Nah, diagram Venn pembangunan berkelanjutan ini pada pertemuan ketiga bagian konstituen yaitu World Summit 2005 dalam World Summit di tahun 2005 menghasilkan konsep 3 pilar mendorong bagi pembangunan berkelanjutan yang saling berinteraksi. Ini dia, ada ekonomi, sosial, dan environment. Pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi, sosial, maupun lingkungan secara parsial, akan tetapi harus terpadu dan saling mengaitkan kepentingan satu sama lainnya. Sebab keberlanjutan ketiga kepentingan tersebut adalah saling bergantung satu sama lainnya. Nah, ini dia kita lihat penjelasan dari diagram tersebut. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari keseimbangan upaya lokal dan global untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tanpa merusak atau merusak lingkungan alam. Nah, definisi sederhana bahwa keberlanjutan adalah sesuatu yang meningkatkan kualitas hidup manusia
sambil hidup dalam daya dukung ekosistem pendukung. Meskipun tidak jelas, menyampaikan gagasan tentang keberlanjutan yang memiliki batas-batas dapat diukur, namun keberlanjutan juga merupakan ajakan untuk bertindak. Tugas yang sedang dalam proses atau perjalanan dan oleh karena itu merupakan proses politik. Jadi beberapa definisi menetapkan tujuan dan nilai yang sama. Kemudian bicara tentang masyarakat global yang berkelanjutan, yang didirikan atas dasar penghormatan terhadap alam, hak asasi manusia, universal, keadilan ekonomi, dan budaya damai, ini menunjukkan sosok keberlanjutan yang lebih kompleks, yang mencakup pentingnya domain politik. Lebih dari itu, keberlanjutan menyiratkan pengambilan keputusan dan inovasi yang bertanggung jawab dan proaktif yang meminimalkan dampak negatif dan menjaga keseimbangan antara ketahanan ekologi, kemakmuran ekonomi, keadilan politik, dan semangat budaya untuk memastikan planet yang diinginkan bagi semua spesies sekarang dan di masa depan. Di sini untuk kita kali ini tentang engineering dan kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.